Kemudian yang ke-10 wadibaj. Ya, dibaj ini artinya sutra halus yang dibuat dengan cara ditenun. Jadi ada orang mengatakan bahwa orang laki-laki Islam itu tidak boleh pakai sutra yang dipintal, tapi boleh menggunakan sutra yang ditenun. Nah, ini dijawab oleh Nabi, yang dipintal tidak boleh, yang ditenun apalagi. Jadi orang laki-laki di dalam Islam tidak boleh menggunakan sesuatu yang berbahan dasar sutra, baik merupakan hasil pintalan maupun merupakan hasil tenunan. Atas nama sutra, orang laki di dalam Islam haram memakainya. Ini harus kita pahami. Apakah sutranya itu campuran dengan bahan yang lain atau sutra murni, itu disamakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, tidak boleh orang laki di dalam Islam memakai segala sesuatu yang berbahan dasar dari sutra. Bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian subuh rahimakumullah, di dalam hadis yang lain Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya nomor hadis 5409 menjelaskan di mana Nabi SAW melarang kita untuk mencela makanan. Ma'aba Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Ma'aba. Nabi tidak pernah mencela makanan ya, ta'aman qattu, sedikit pun. Ini isyarat bahwa umat Islam itu tidak boleh mencela makanan yang dia makan. Jadi kalau mau makan silahkan makan, tidak mau makan jangan dimakan, tapi jangan dicela, jangan dihina makanan. Ini tahahu akalahu. Nah, Nabi itu jika beliau suka, beliau memakan makanan itu. Wa in karihatu tarokahu, dan Nabi jika tidak suka terhadap sesuatu makanan maka beliau meninggalkannya. Jadi jangan pernah mencela atau mencaci makanan. Kalau kita disuguhi makanan kita suka, silahkan makan. Kalau kita tidak suka, diamkan atau tinggalkan. Jangan pernah mencaci atau mencela makanan. Kenapa seperti itu? Karena mencaci atau mencela makanan yang kita makan sama dengan kita mencela orang yang memasaknya. Dan yang lebih parah lagi, termasuk mencela yang maha menciptakan bahan-bahan makanan itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat kita mencela makanan, kita tidak hanya menyakiti hati orang yang sudah memasaknya, tapi juga kita menghina kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta dari semua bahan-bahan makanan yang kita cela itu. Oleh karenanya di dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini dijelaskan ma'aba Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali mencela makanan sedikit pun. Karena kalau kita disuguhi makanan oleh istri kita, terus kita mencelanya, makanan apa ini? Nah, dengan nada mencela, ini kita sudah menyakiti istri kita. Ya, hati istri kita tergores, dia udah capek-capek memasak, kita tinggal makan, bukan kita makan, malah kita ejek, kita cela dengan bahasa lisan kita. Jadi itu sesuatu yang tidak baik. Kalau kita disuguhi makanan, kita merasa ingin memakannya,
makanlah. Kalau kita disuguhi makanan, kita merasa tidak ingin untuk memakannya, maka diamlah. Ya, jangan kita mencelanya atau menyebut keburukan yang ada pada makanan itu. Bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian subuh rahimakumullah, yang terakhir di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, nomor hadis 2236 dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi menjelaskan tentang haramnya lemak bangkai. Haramnya lemak bangkai ini harus kita perhatikan juga dengan sungguh-sungguh, karena ada orang yang menjual dan memanfaatkan minyak bangkai atau lemak bangkai. Jadi misalnya ada sapi matinya itu bukan karena disembelih, mati sakit atau memang mati karena sesuatu. Lalu sapi itu dibedah, diambil lemaknya. Lemak-lemak bangkai ini dikumpulkan jadi satu. Biasanya ditaruh di atas dapur untuk kena asap, sehingga dia semakin hari semakin menggumpal keras. Nanti kalau perlu dimasak, dia bisa cair kembali. Di tempat-tempat yang minoritas muslim ini kadang-kadang lemak bangkai ini dimanfaatkan, dan hal itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Pada waktu Nabi SAW hidup pun sudah ada kebiasaan orang-orang Yahudi untuk memperjualbelikan dan memanfaatkan lemak bangkai ini. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah, nomor hadisnya 2236. Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Aro'aita syuhumul maitati?" Apa pendapatmu ya Rasulullah, syuhumal maitati, tentang lemak bangkai? Kemudian sahabat itu menjelaskan, fa innaha, karena sesungguhnya syuhumal maitati, lemak bangkai itu, yutla biha as-sufunu, dia bisa dipergunakan untuk menempel perahu yang bocor. Wa yudhanu bihal khulud, wa yudhanu bihal julud. Lemak bangkai itu bisa juga untuk meminyaki kulit, sehingga kulit itu menjadi bagus. Wa yastasbihu bihan nasu, dan biasa juga digunakan oleh banyak orang untuk minyak penerangan. Faqala, maka kemudian Nabi menjawab, la, jangan gunakan syuhumal maitati itu, jangan gunakan lemak bangkai itu. Huwa haramun, dia hukumnya haram untuk dipergunakan. Apakah dimakan atau digunakan untuk hal-hal yang menurut sahabat tadi itu ada manfaatnya. Kemudian Nabi mengatakan, qatalallahul yahuda, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi. Innallaha lamma harrama syuhumaha jamaluhu, sesungguhnya pada saat Allah mengharamkan lemak bangkai itu, mereka orang Yahudi justru mencairkannya. Summa ba'uhu, kemudian mereka menjualnya. Fa'akalu samanahu, dan mereka memakan hasil penjualannya itu. Jadi yang biasa mengumpulkan lemak bangkai, kemudian nanti dicairkan kembali kalau perlu, kemudian dijual, uang penjualannya itu dimanfaatkan, ini biasanya adalah orang-orang Yahudi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan itu. Makanya Nabi mengatakan, semoga orang-orang Yahudi terlaknat karena Allah mengharamkan
dia malah menghalalkan. Jadi kita harus berhati-hati ya, jangan sampai kita memakan atau termakan lemak bangkai ini. Kalau kita tinggal hidup dan beraktivitas di lingkungan yang mayoritas muslim, tidak masalah. Tentunya orang-orang Islam tidak menggunakan lemak bangkai itu untuk alat menggoreng. Tapi kalau kita pergi ke tempat-tempat di mana umat Islam itu jumlahnya sedikit, kita harus tanya. Kalau dia membuat masakan, kemudian alat gorengnya itu terbuat dari lemak, kita harus tanya, itu lemak apa? Ya. Kemudian kalau dia bilang lemak dari hewan yang halal menurut Islam, misalnya lemak sapi, apakah sapi itu matinya karena disembelih atau matinya karena sakit tidak disembelih terus diambil lemaknya? Nah, ini kita harus cari tahu. Supaya apa? Jangan sampai masuk ke dalam jasad kita ini barang-barang yang haram. Kalau jasad kita ini kemasukan barang-barang yang haram, maka doa kita itu sulit untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya umat Islam itu harus menjaga apa yang dia makan. Harus dia teliti, harus dia cari tahu apakah itu bagian yang terlarang untuk dimakan atau dipergunakan atau tidak. Kalau itu bagian yang terlarang, maka tinggalkanlah. Sehingga kita harus betul-betul peduli terhadap apa yang kita makan. Nah, kalau kita tidak peduli, nanti sudah termakan baru tanya. Ada di kota-kota besar tertentu di tempat kita, itu darah mengalir, damun masfuhun itu dibekukan. Sudah dibekukan, dipotong kecil-kecil, digoreng, hasil penggorengannya nanti bentuknya seperti hati. Nah, lalu ini dijual. Sehingga kalau kita mau beli, tanya dulu, ini hati atau bukan. Nah, kalau itu hati, ya kita membelinya. Tapi kalau bukan, jangan dibeli. Nah, sering kita lalai, duduk pesan minum, lihat makanan, oh ini makan hati enak juga ini, ambil. Udah habis 10 potong, bayar, tanya, Pak, itu hatinya berapa harganya sepotong? Oh ini bukan hati, ini darah yang kami bekukan. Udah habis 10 potong. Ya, jadi hati-hati. Nah, begitu juga ya, kalau ada orang memasak di restoran-restoran, mat'am, rumah-rumah makan yang di situ Islam minoritas, kemudian yang memasak orang yang bukan Islam, kalau dia menggunakan lemak untuk menggoreng sesuatu yang kita pesan, kita harus tanya dulu. Jangan udah makan enak terus baru tanya, kok enak kali tadi itu, pakai lemak apa? Lemak B2. Lemak apa? Lemak bangkai sapi. Udah habis 1 piring. Nah, jadi harus berhati-hati. Memang manfaatnya lemak bangkai itu banyak. Di zaman dulu bisa digunakan untuk menempel perahu yang bocor. Itu lebih kuat dari getah damar. Ya, jadi kalau orang sekarang kan menempel perahu itu pakai getah damar. Tapi orang-orang di masa lampau itu pakai lemak bangkai. Itu lebih kuat daya lekatnya dibandingkan dengan getah damar. Nah, kemudian lemak bangkai itu juga bisa digunakan sebagai minyak penerangan. Dia lebih awet. Jadi kalau kita bakar dia hidup terus. Lebih lama daya tahan hidup api dengan lemak bangkai itu. Dan kalau diusapkan ke kulit, ini kulit kita jadi halus.
jadi terlihat lebih indah. Sehingga dimanfaatkan, dan itu didiskusikan oleh sahabat kepada Nabi untuk menanyakan bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadap lemak bangkai itu. Lalu Nabi mengatakan dengan tegas, jangan manfaatkan lemak bangkai itu untuk apapun bagi kita orang Islam. Fahuwa haramun, karena dia itu hukumnya adalah haram. Oleh karenanya Bapak dan Ibu-ibu jamaah pengajian subuh rahimakumullah, ini semua menyangkut dengan kehidupan kita keseharian. Tetapi ada larangan-larangan di mana larangan-larangan itu tidak boleh kita abaikan. Larangan-larangan itu harus kita patuhi supaya kita tidak menjadi hamba Allah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan, meskipun hal itu terlihat hal-hal yang kecil dan sepele, termasuk misalnya tadi jangan minum sambil bernapas, kemudian jangan pegang kemaluan dengan tangan kanan, ya, membersihkan kotoran pada saat kita buang air besar, jangan menggunakan tangan kanan, pergunakanlah tangan kiri. Ini semua mengandung makna. Begitu juga janganlah orang laki-laki pakai emas, karena bisa mendatangkan penyakit cepat atau lambat kepada dirinya, yaitu penyakit leukemia, kanker darah. Kemudian janganlah orang Islam itu yang laki-laki pakai sutra, apakah dipakai sebagai pakaian, apakah dipakai sebagai lapisan pakaian, apakah dipakai sebagai alas duduk, apakah dipakai sebagai selimut. Bagi orang laki-laki atas nama sutra itu keseluruhannya tidak dibolehkan. Kemudian jangan pernah menjadi hamba Allah yang menghina terhadap makanan, karena menghina makanan itu sama dengan menghina orang yang membuat makanan, dan lebih parah lagi menghina Sang Maha Pencipta yang telah menciptakan bahan-bahan dari makanan yang dicela itu. Ini bisa merusak tauhid, sehingga kita harus berhati-hati. Lalu jangan pernah menggunakan minyak bangkai untuk keperluan apapun, karena itu adalah sesuatu yang bersifat haram di dalam hukum Islam. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua terpelihara dari segala hal yang diharamkan di dalam ajaran agama kita. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.